Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi di channel Sri Wahyuni. Kali ini kita akan membahas materi klasifikasi makhluk hidup di bagian kedua. Nah teman-teman, coba kita perhatikan, ini adalah gambar tumpukan buku ya. Nah bagaimana kalau seandainya guru kalian meminta kalian itu untuk mengambil satu buah judul buku pada tumpukan buku ini? Tentu kita akan kesulitan kan? Nah, bagaimana kalau seandainya guru kita itu meminta kita untuk mengambil buku di sini? Nah, di rak buku gitu ya yang sudah disusun berdasarkan judulnya, berdasarkan kesamaan ciri dan jenisnya seperti itu. Tentu kita akan lebih mudah untuk mengenali, lebih mudah untuk mendapatkan buku yang dimaksud oleh guru kita. Nah, begitu juga dengan makhluk hidup teman-teman. Makhluk hidup juga perlu kita lakukan yang namanya klasifikasi. Nah, apa sih klasifikasi itu? Jadi klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki oleh setiap jenis makhluk hidup. Untuk apa teman-teman? Ini dilakukan untuk mempermudah mengenali, kemudian membandingkan dan mempelajari makhluk hidup. Seperti tadi kita ingin mencari buku. Jadi kalau sudah diklasifikasi atau sudah dikelompokkan berdasarkan jenisnya, maka kita akan lebih mudah untuk menemukan buku itu. Nah, begitu juga dengan makhluk hidup. Di sini ada tujuan khusus dari klasifikasi. Yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Kemudian yang kedua, agar kita dapat mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang terakhir, untuk bisa kita berikan nama makhluk hidup itu yang belum diketahui namanya. Nah, ini adalah dasar kita melakukan klasifikasi terhadap makhluk hidup. Yang pertama, itu berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, berdasarkan ciri bentuk tubuh atau yang kita sebut sebagai morfologi, dan juga berdasarkan ciri alat dalam tubuhnya atau yang kita sebut sebagai anatomi. Dan yang ketiga, berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Jadi ini adalah menjadi dasar kita untuk mengklasifikasikan makhluk hidup, baik itu tumbuhan ataupun hewan. Berikutnya, ada yang kita kenal dengan nama taksonomi, yaitu cabang ilmu biologi yang mengkaji pengelompokan makhluk hidup. Nah, ini adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Swedia, yaitu Carolus Linnaeus. Beliau ini dikenal sebagai bapak taksonomi modern. Kenapa? Karena beliau ini adalah seorang ilmuwan yang pertama kali melakukan atau mengkaji tentang pengelompokan makhluk hidup. Selanjutnya, kita akan melihat urutan tingkat atau yang kita sebut sebagai takson, pengelompokan dari makhluk hidup ini ya. Kita mulai dari yang tertinggi ke yang terendah. Nah, di sini kita bisa melihat untuk yang pertama ada yang kita sebut sebagai kingdom atau kerajaan ya. Kingdom ini adalah yang paling besar gitu ya. Kemudian yang kedua ada phylum, kemudian yang ketiga ada kelas, yang keempat ada ordo, kemudian yang kelima ada family, yang keenam ada genus, dan yang ketujuh ada spesies. Nah, di sini jika kita melihat urutan dari atas ke bawah gitu ya, dari atas ke bawah, ini memiliki anggota yang semakin banyak persamaannya, tetapi jumlahnya itu semakin sedikit. Makanya dia terlihat seperti piramida terbalik ya. Jadi di atas itu jumlahnya banyak sekali, tetapi persamaannya sedikit. Nah, semakin ke bawah, dia memiliki jumlah yang sedikit, tetapi persamaannya lebih banyak. Nah, sementara jika kita melihat dari bawah ke atas gitu ya, dari mulai spesies sampai ke kingdom, di sini memiliki semakin banyak jumlahnya. Jadi dari spesies itu sedikit ya, spesies itu cuma satu gitu ya. Kemudian makin ke atas itu makin banyak. Jadi jumlahnya semakin banyak tetapi persamaannya sedikit. Nah,
untuk lebih jelas, di sini kita bisa melihat takson atau tingkat pengelompokan tadi ya, ada yang dalam bahasa Latin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Latinnya itu adalah regnum, bahasa Indonesianya itu adalah dunia, dan bahasa Inggrisnya itu adalah kingdom, gitu ya. Nanti ada dunia tumbuhan, ada dunia hewan, gitu ya. Kemudian ada divisio atau filum, itu bahasa Latinnya, di bahasa Indonesia kan menjadi divisi atau filum. Kemudian bahasa Inggrisnya itu adalah division dan filum. Kemudian ada klasis, bahasa Indonesia kelas, bahasa Inggris juga kelas. Kemudian ada ordo, bahasa Indonesianya itu bangsa, gitu ya. Kemudian bahasa Inggris itu adalah ordo. Kemudian ada familia, yang bahasa Indonesianya suku, kemudian bahasa Inggrisnya family. Kemudian ada genus, bahasa Indonesianya marga, bahasa Inggrisnya juga genus. Kemudian bahasa Latinnya adalah spesies, kalau di Indonesia kan menjadi jenis, dan bahasa Inggrisnya tetap spesies. Nah, ini adalah kriteria klasifikasi tumbuhan. Jadi, jika kita ingin mengklasifikasi tumbuhan, maka kita menggunakan kriteria ini. Yang pertama, kita lihat organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. Yang kedua, kita melihat habitusnya, apakah berupa pohon, gitu ya, perdu atau semak. Kemudian kita juga bisa melihat bentuk dan ukuran daun. Dan yang keempat, bisa juga kita menggunakan cara berkembang biak, apakah dengan seksual atau generatif, ataukah secara aseksual atau vegetatif. Sementara untuk hewan, adapun kriteria pengklasifikasiannya, yang pertama adalah saluran pencernaan makanannya. Apakah dia termasuk hewan tingkat rendah yang belum mempunyai saluran pencernaan makanan, ataukah hewan tingkat tinggi yang sudah mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Kriteria yang kedua, kita lihat dari kerangka atau skeletonnya. Apakah dia memiliki kerangka di luar tubuh atau exoskeleton, atau di dalam tubuh endoskeleton. Dan yang ketiga, kriteria yang ketiga, kita melihat anggota geraknya. Apakah berkaki 2, berkaki 4, atau tidak berkaki. Nah, setelah kita mengetahui dasar-dasar klasifikasi, maka langkah selanjutnya yang perlu kita pahami itu adalah kunci determinasi. Agar kita bisa tahu gitu ya, satu makhluk hidup itu masuk ke kelompok mana. Nah, jadi kunci determinasi itu adalah alat bantu yang dapat digunakan untuk menentukan kedudukan sistematik suatu makhluk hidup, berisi keterangan ciri-ciri morfologi yang mudah dilihat. Nah, disebut juga biasanya kunci dikotom ya. Disebut demikian karena memang dia ciri-cirinya itu selalu berpasangan. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan contoh kunci determinasi berikut ini. Yang pertama, kita ambil contoh di dunia tumbuhan ya. Kita bagi menjadi 2 tadi. Apakah dia tumbuhan yang berpembuluh atau tidak berpembuluh. Jadi ini selalu 2, selalu berpasangan ya. Berpembuluh, tidak berpembuluh. Kemudian yang berpembuluh kita bagi lagi menjadi 2, tidak berbiji atau berbiji, gitu ya. Kemudian yang tidak berbiji ini kita kelompokkan lagi menjadi 2. Apakah dia berdaun atau tidak berdaun. Kemudian yang berbiji kita kelompokkan menjadi apakah berbiji tertutup atau berbiji terbuka. Kemudian yang berbiji tertutup kita bagi lagi menjadi apakah dia monokotil atau dikotil. Kemudian yang berbiji terbuka juga kita bagi lagi menjadi 2, apakah dia daunnya seperti jarum ataukah daunnya lebar. Kemudian yang monokotil kita bisa bagi lagi menjadi 2. Apakah batangnya berongga ataukah batangnya tidak berongga. Kemudian yang dikotil kita bagi menjadi apakah bunganya termasuk bunga kupu-kupu ataukah bunga trompet. Jadi nanti kita bisa menentukan misalkan tumbuhan kita itu masuknya ke kategori mana gitu ya. Adapun langkah-langkah dalam membuat kunci determinasi, yang pertama itu adalah kita mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ditemukan. Jadi kita sudah punya banyak makhluk hidup gitu ya. Kemudian kita mengamati dulu
ciri-ciri setiap makhluk hidup yang kita temukan. Yang kedua, langkah kedua itu adalah mengelompokkan makhluk hidup tersebut menjadi dua kelompok berdasarkan sifat yang berlawanan atau dikotom tadi ya. Kemudian yang ketiga, setiap kelompok dibagi lagi menjadi dua kelompok hingga didapatkan ciri yang tidak dapat dibedakan lagi dalam kelompok-kelompok tersebut. Artinya, sampai kita benar-benar menemukan di satu kelompok itu tersisa satu makhluk hidup saja. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini adalah beberapa contoh tumbuhan gitu ya, yang akan kita klasifikasikan. Yang pertama, kita punya ada lumut ya, lumut daun gitu ya. Kemudian ada paku tanduk rusa, kemudian ada padi, ada terong, kemudian melinjo, dan ada kacang tanah. Langkah berikutnya, kita membuat diagram kunci dikotomnya ya teman-teman. Pertama, data dulu semua tanaman kita tadi. Ada lumut daun gitu ya, kemudian ada paku tanduk rusa, ada padi, ada kacang tanah, melinjo, dan terong. Nah, yang pertama kita buat kunci dikotom dari dua kelompok besar ini, yaitu apakah tanamannya itu tidak berspora atau berspora. Nah, untuk mempermudah, biasanya di sini kita tulis ya, nama setiap kolom itu gitu ya. Nah, di sini kita anggap yang tidak berspora itu adalah berspora atau tidak berspora itu satu ya, satu. Nah, kemudian yang tidak berspora itu kita anggap 1A. Nah, kemudian yang berspora kita anggap itu adalah 1B. Ini untuk mempermudah kita nanti menentukan kelompoknya ya teman-teman. Nah, berikutnya yang tidak berspora itu masih kita bagi menjadi dua. Ada yang berbiji terbuka dan ada yang berbiji tertutup. Maka ini kita jadikan nomor 2. Oke, nomor 2A gitu ya. Nah, yang ini adalah 2B. Kemudian yang berspora nanti kita bagi lagi menjadi apakah dia berdaun atau tidak berdaun. Nah, ini menjadi nomor 3 ya teman-teman, 3A gitu ya. Kemudian di sini ada 3B. Nah, nanti kita menentukan pengelompokannya sampai tanamannya itu atau tumbuhannya itu bersisa satu saja teman-teman. Nah, yang berbiji tertutup ini kita bagi lagi menjadi berkeping 2 dan ada yang berkeping 1. Maka ini jadinya nanti nomor 4 gitu ya teman-teman. 4A. Oke. Kemudian di sini berarti 4B. Oke. Nah, yang berkeping 2 kita bagi lagi menjadi berbunga trompet atau berbunga kupu-kupu. Maka ini kita tulis sebagai 5A. Dan yang ini adalah 5B. Oke. Nah, sekarang kita tentukan dari ke-6 tanaman ini mana yang termasuk tanaman yang berspora dan mana yang tidak berspora. Oke, lumut daun ini berspora ya. Kemudian paku tanduk rusa juga berspora. Maka yang tidak berspora kita lihat 1A itu adalah padi gitu ya. Kemudian ada kacang tanah, kemudian melinjo dan terung. Nah, maka yang keempat ini kita masukkan ke dalam kelompok yang tidak berspora. Oke, kita tulis ada padi, kacang tanah, kemudian melinjo dan terong. Kemudian yang berspora ada sisanya ini ya teman-teman. Berarti ada nomor 1 dan nomor 2 yaitu lumut daun dan paku tanduk rusa. Kita tulis di kolom berspora yaitu lumut daun dan paku tanduk rusa. Oke, berikutnya yang tidak berspora ini ya tinggal bersisa. Kita sudah mengelompokkan nih kelompok besarnya nih, nomor 1A dan 1B. Yang tidak berspora itu ada padi, kacang tanah, melinjo, terong. Masih ada 4 anggota. Maka ini masih bisa dibagi lagi, yaitu menjadi apakah dia berbiji terbuka atau berbiji tertutup. Kita lihat, padi, kacang tanah, melinjo, terong. Berarti yang berbiji terbuka adalah melinjo, maka dia masuk ke 2A. Nah, tulisnya begitu teman-teman. Nah, berikutnya yang berbiji tertutup, berarti ini sisanya teman-teman ada padi, kacang, tanah, dan terung ya. Maka kita tulis di bawah kolom yang berbiji tertutup.
Oke, ada padi, kacang tanah, dan terong. Nah, di sini kita sudah menemukan melinjo sudah satu. Maka kalau dia sudah sendiri gitu ya, maka pengelompokannya sudah tidak ada lagi lanjutannya. Berarti sampai dia berbiji terbuka saja. Nah, kemudian yang berspora, kita lanjut ke yang berspora ini masih ada dua anggota, yaitu lumut daun dan paku tanduk rusa. Kita akan membaginya kembali, apakah dia berdaun sejati maksudnya ya, atau tidak berdaun. Maka di sini lumut daun itu termasuk ke dalam tumbuhan yang tidak berdaun sejati ya teman-teman. Ini kebalik ya. Jadi lumut daun yang harusnya ke sini gitu ya. Kemudian yang paku tanduk rusanya yang ke atas. Nah, ini ketukar teman-teman. Jadi di sini ya. Ini adalah paku gitu ya. Yang berdaun itu adalah tumbuhan paku gitu ya. Nah, ini kesalahan teknis dah. Kemudian yang tidak berdaun itu adalah bukan paku tanduk rusa ya, tapi lumut. Oke, kita ginikan saja teman-teman. Nah, ini sudah satu ya, berdaun paku. Kemudian yang tidak berdaun lumut, berarti tidak lagi kita bagi. Nah, yang masih ada adalah yang berbiji tertutup ini teman-teman. Masih ada padi, kacang tanah, dan terong. Maka dari yang ketiga ini kita akan menentukan sifat yang berbeda itu adalah apakah dia berkeping dua gitu ya, atau berkeping satu. Maka yang berkeping dua di sini kita punya kacang tanah dan terong ya. Oke. Dan yang berkeping satu ada padi. Kita tulis padi di bawah yang berkeping satu, kacang tanah dan terong di bawah yang berkeping dua. Nah, padi sudah sendiri. Ketika dia anggotanya sudah sendiri seperti ini, maka berhentilah kita untuk membuat pengelompokan lagi. Nah, yang masih ada sisa adalah kacang tanah dan terong. Maka nanti kacang tanah dan terong kita bagi menjadi apakah dia berbunga trompet atau berbunga kupu-kupu. Nah, yang berbunga trompet itu adalah terong teman-teman, dan yang berbunga kupu-kupu adalah kacang tanah. Nah, jadi inilah kunci dikotom kita. Jadi nanti kalau seandainya kita ditanyakan gitu ya, mana kunci determinasi dari belinjo, misalkan belinjo, maka nanti belinjo itu adalah yang pertama dia 1A gitu ya, 1A dan 2A. Jadi nanti nulisnya 1A dan 2A. Nah, bagaimana kalau dia padi? Kalau padi berarti masuknya dari sini teman-teman, jadi alirannya ke sini ya. Jadi 1A, kemudian 2B, kemudian 4B. Itu adalah padi. Nah, teman-teman, dari diagram tadi kita bisa menguraikan kunci determinasi kita seperti ini. Yang pertama, kita lihat dulu ya, kita ingat-ingat dulu. Ini adalah tanaman kita, ada lumut daun, paku tanduk rusa, padi, kacang tanah, dan melinjo. Juga terong ya. Nah, untuk yang pertama adalah tumbuhan berdasarkan ada spora atau tidak. Yang A itu tidak berspora dan yang B berspora. Jadi yang berspora itu adalah lumut daun dan paku ya. Sementara yang tidak berspora ada padi, kacang tanah, melinjo, dan terong. Yang berspora ada lumut daun, paku, tanduk rusa. Kemudian dari yang tidak berspora ini kita bagi menjadi yang kedua, kelompok kedua, yaitu berbiji terbuka atau berbiji tertutup. Nah, berbiji terbuka itu ada belinjo. Sementara yang berbiji tertutup ada padi, kacang tanah, dan terong. Nah, dari yang kedua, dari yang 1B ini tumbuhan berspora ada lumut dan paku tanduk rusa. Ini kita bisa bagi menjadi apakah dia berdaun sejati atau tidak berdaun gitu ya. Yang berdaun itu adalah paku tanduk rusa, kemudian yang tidak berdaun itu adalah lumut daun. Kelompok yang ketiga ini sudah anggotanya satu, maka tidak lagi dibagi-bagi. Kita yang bisa dibagi adalah yang 2B, yaitu yang berbiji tertutup. Kita bagi menjadi apakah bijinya berkeping 2 atau bijinya berkeping 1. Nah, di sini berarti yang bijinya berkeping 2 ada kacang tanah dan terong, kemudian biji berkeping 1 ada padi. Nah, di sini padi udah sendiri, nggak bisa dibagi lagi, nggak perlu dibagi lagi maksudnya. Kemudian yang keempat, yang biji berkeping 2 itu masih ada 2 anggota, maka kita bagi menjadi apakah dia berbunga trompet atau berbunga kupu-kupu. Maka yang berbunga trompet adalah terong dan yang berbunga kupu-kupu adalah kacang tanah. Jadi, jika tadi seperti tadi kita ingin mengetahui misalkan tanaman padi, maka tanaman padi ini memiliki kode gitu ya. Jadi kalau kita buat tanaman padi, kita
tulis ya padi gitu. Dia memiliki kode, berarti kita lihat yang pertama ini yang ada padi-padinya, padi. Nah, berarti yang padi itu adalah 1A gitu ya teman-teman. Tulisnya nanti 1A untuk pengkodean. Kemudian dia di nomor 1 ada, di nomor 2, di nomor 2-nya yang B, nih ya nomor 2B. Maka tulis 2B. Kemudian satu lagi ada di nomor 4. Nomor 4 juga B, 4B. Nah, berarti ini adalah kode dari padi, 1A, 2B, 4B. Gitu ya, teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalkan kacang tanah, Jadi saya taruh di sini ya. Jadi kalau kacang tanah gitu ya, kita bisa tulis kacang tanah. Nanti kalau ditanya kodenya seperti ini, teman-teman. Dilihat nanti kacang tanahnya berada di mana gitu ya. Oke. Nah, kita lihat kacang tanah kita berada di ini ya, kacang tanah ada di nomor 1A, gitu ya, 1A kacang tanah, tulis 1A di sini, 1A. Kemudian di mana lagi? Ini kacang tanah. Oke, nomor 2B berarti ada di 2B sampai yang terakhir ya, teman-teman. Kemudian mana lagi? Kacang tanah ini ya. Ada di 4A. Oke, tulisnya 4A. 4A. Dan yang terakhir dia berada di nomor 5B. 5B. Nah, maka kode dari kacang tanah adalah 1A, 2B, 4A, dan 5B. Nah, demikianlah teman-teman pembahasan kita tentang klasifikasi makhluk hidup. Bagian kedua, nanti silakan teman-teman lanjut lagi ke video berikutnya untuk materi selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.